Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan di sini. Saya kembali ingin mendoakan kamu seperti biasa, semoga bagaimanapun keadaan kamu saat ini, dengan apa yang sudah saya bagikan kemarin, mudah-mudahan dengan izin Tuhan hidup kamu menjadi lebih baik ya. Saya senang sekali karena banyak sekali respon-respon positif dari kamu semua yang memberikan appreciate atau penghargaan atas apa yang saya berikan ya. Saya bersyukur atas apa yang saya bagikan kemarin di video-video yang lalu sudah bisa merubah hidup kamu. Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Oke. Nah, melanjutkan apa yang saya biasa diskusikan kepada kamu, kali ini saya kembali akan memberikan sebuah pemikiran-pemikiran saya yang sudah teruji mengenai bagaimana cara saya bisa memperindah hidup ini supaya kita bisa hidup bahagia setiap hari. Ya, kalau kemarin mungkin bagi kamu yang sudah nonton video saya, kemarin saya mengajarkan mengenai cara sedekah manusia terpuji, 3 hal perubah nasib, bagaimana cara saya menjadikan doa sebagai jalan keluar yang paling utama. Nah, sekarang saya ingin memberitahukan sebuah rahasia besar lagi dalam hidup saya yang kalau kamu praktekkan saat ini juga seperti biasa ya, akan bisa merubah hidup kamu dalam jangka panjang. Oke. Kali ini kita akan membahas apa? Kali ini kita akan berdiskusi atau mungkin berbicara mengenai suatu hal yang berhubungan dengan hukum karma. Waduh, kalau saya bicara tentang hukum karma, kamu langsung membayangkan sebuah keyakinan tertentu. Padahal teman-teman, yang namanya hukum karma ini mau kamu keyakinan apapun, bahkan kalau kamu pun ateis, hukum karma inilah yang akan terus berputar, terjadi dan terjadi dalam hidup kamu. Nah, cuman yang perlu kamu garis bawahi, hukum karma itu tidak seseram atau sesusah yang kamu pikir. Begini, ada banyak teman-teman saya bertanya kepada saya, Mas bro, gue pengen deh hidup gue tuh jadi bahagia. Gue pengen juga deh hidup gue tuh jadi lebih berkelimpahan. Gue pengen deh otak gue tuh ada isinya, jangan kosong gitu. Gue kalau misalnya mempelajari sesuatu nih ya, gue bawaannya kayaknya nggak bisa fokus gitu. Nilai ujian gue jelek dan sebagainya. Ada nggak sih resep atau tips yang paling sederhana untuk gue bisa merubah hidup gue menjadi lebih bagus? Jawabannya ada. Jawabannya adalah kamu harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu adalah kamu sendiri yang menanamnya di masa lalu. Sekali lagi ya, apapun yang terjadi dengan hidup kamu saat ini itu hasil dari apa yang kamu tanam di masa lalu. Karena begini, dalam hidup ini saya menganggap bahwa kehidupan ini sama seperti cermin teman-teman. Betul. Cermin itu kan kalau kita lagi berkaca, habis mandi atau mungkin pengen pergi supaya kelihatannya necis gitu ya. Cermin itu kan bisa memberikan pantulan gambar yang sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata. Kalau kita pakai baju biru, maka di cermin pun ada baju biru. Kalau kita berkumis, maka di cermin pun akan ada kita yang pakai kumis. Sangat lucu rasanya kalau misalnya kamu lagi berkaca, kamu punya kumis, tiba-tiba di dalam kaca ada kamu yang versi nggak pakai kumis. Itu berarti bukan kamu, itu berarti jin gaib ya. Mohon maaf, oke? Nah, yang ingin saya jelaskan di sini, cara untuk meraih apa yang kamu mau itu sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Semudah kamu berkaca di cermin. Caranya gimana, Mas Bro? Apa yang kamu mau, ini rahasianya ya, apa yang kamu mau terjadi dalam hidup kamu, berikan dulu hal itu kepada orang lain. Sekali lagi saya ulang ya. Apa yang kamu mau dapatkan dalam hidup kamu, berikan dulu hal itu kepada orang lain. Betul, sesederhana itu. Contoh, kalau kamu ingin menjadi orang pinter, buat dulu orang lain pinter, maka kamu pun akan pinter. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, perkaya dulu orang lain, maka kamu akan kaya. Kalau kamu ingin menjadi bahagia, bahagiakan dulu orang lain, maka kamu pun pasti bahagia. Dan seterusnya. Masa kayak gitu, Mas Bro? Iya bener, itu yang terjadi pada hidup saya. Banyak teman-teman saya bingung, weh, lu kok bagiin ilmu kayaknya gratis gitu sih? Nggak takut kehilangan ilmu apa? Saya jawab dengan gampang. Semakin saya membagikan ilmu kepada kamu, otak saya semakin encer. Dan itu rahasianya. Dan ini juga yang saya selalu bilang pada orang tua yang anak-anaknya nilainya jelek.
Kalau orang tua punya anak-anak nilainya jelek, saya nggak akan menyuruh anak itu untuk belajar. Enggak. Saya akan menyuruh apa? Saya akan menyuruh anak itu berlatih untuk mengajar. Betul, mengajar. Saya minta bagi kamu yang punya anak, atau mungkin kamu yang sekarang nilainya jelek, praktekkan ini ya. Ini sudah berhasil merubah orang. Mulai detik ini, sesedikit apapun ilmu yang kamu punya di otak kamu, coba belajar untuk bagikan itu kepada orang lain semampu kamu. Oke, itulah rahasianya. Begitu juga untuk anak kamu. Bagi Anda sebagai orang tua yang punya anak nilainya jelek, ketika anak Anda pulang sekolah, suruh anak Anda secepatnya mengajarkan kepada Anda apa sih yang tadi dipelajari di sekolah. Anda harus pura-pura bodoh sebagai orang tua yang seolah-olah ingin diajari sama anak Anda. Ketika anak Anda sudah terbiasa mengajarkan sesuatu hal, percaya atau enggak, otaknya pasti lebih pintar dibandingkan sebelumnya. Itu udah fakta. Dan itu pun yang terbukti dalam hidup saya. Semakin saya berbagi ilmu, semakin encer pula otak saya. Jadi kalau kamu ada yang menganggap otak saya encer, alhamdulillah, encernya otak saya karena saya sering berbagi ilmu. Itu rahasianya. Begitu juga dengan hal lain. Kalau kamu pengen bahagia, saya ajarkan gimana caranya. Betul, bahagiakan dulu orang lain, kamu pasti bahagia. Cara kaya gimana? Cara kaya, perkaya dulu orang lain, kamu pasti lama-lama jadi kaya. Kamu pengen punya anak, kamu divonis mandul, perlakukan dulu anak lain sebagaimana anak kamu, dengan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya. Nanti kamu pasti tiba-tiba punya anak. Begitu juga dengan hal lain, kamu pengen punya jodoh, perlakukan dulu lawan jenis kamu seolah-olah mereka adalah manusia yang terpuji. Lama-lama kamu dapat jodoh. Dan seterusnya. Apapun yang kamu mau, berikan dulu hal itu kepada orang lain, maka itu akan kembali kepada kamu dalam jumlah yang lebih. Itu rahasia kehidupan. Nah, sekarang saya sebenarnya nggak mau terlalu lama untuk membuat audio atau video ini karena saya pengen kamu langsung praktek. Ya, saya ingin mulai sekarang kamu, apapun yang kamu inginkan, kamu tulis di kertas. Sekarang kamu ambil kertas, ya. Kamu ambil kertas, kamu ambil bolpen atau pensil, kamu tulis di kertas itu apa yang kamu mau. Misalnya yang pertama, saya ingin punya uang banyak. Yang kedua, mungkin saya ingin punya anak, dan segala macam ya. Kamu tulis, setelah kamu tulis, sekarang satu persatu yang kamu mau, berikan dulu pada orang lain. Itu rahasianya. Kamu pengen punya uang banyak, mulai sekarang cari orang susah. Ya, setelah kamu bantu ibu kamu seperti yang saya anjurkan kemarin, setelah kamu bantu ibu kamu, bantu lagi orang lain yang susah dengan rezeki yang benar-benar kamu suka. Kalau kamu sukanya lembaran 50 ribuan, sumbangkan lembaran 50 ribuan itu kepada orang susah. Kalau kamu sukanya 100 ribuan, sumbangkan 100 ribuan yang kamu punya kepada orang susah. Kalau kamu misalnya sukanya 20 ribuan, sumbangkan 20 ribuan ke orang susah. Apapun nominal yang kamu suka, berikan dulu pada orang lain, buat dulu mereka menjadi merasa kaya, maka kamu pun akan kaya. Dalam waktu cepat atau lambat, itu pasti. Kamu ingin keluar dari masalah kamu, kalau kamu ingin keluar dari masalah kamu, bantu orang lain dulu keluar dari masalah mereka, maka masalah kamu pun pasti nanti ada aja yang bantu. Yang kedua, pengen punya anak. Saya sering kali ngelihat orang yang tidak punya anak, bahkan sudah divonis mandul, mereka bisa tiba-tiba punya anak hanya karena mereka ngurusin anak orang. Kalau mereka ngurusin anak orang dengan penuh cinta kasih, Tuhan yang maha besar itu maha melihat. Kalau kamu di mata Tuhan yang maha besar itu pantas punya anak, kamu pasti diberikan anak. Ya, kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu pantas dapatkan, itu rahasianya. Kamu sekarang belum punya jodoh, kamu pengen punya jodoh, pantaskan dulu diri kamu untuk punya jodoh. Sekarang kamu tanya, pantas nggak diri kamu punya jodoh? Kalau kamu hidupnya aja masih berantakan, karena kalau kamu aja masih suka melecehkan lawan jenis, kalau kamu aja suka berpikir negatif tentang lawan jenis, jangan berharap kamu pantas punya jodoh. Orang yang punya jodoh adalah orang yang pantas mendapatkan jodoh. Orang yang mendapatkan anak adalah orang yang pantas mendapatkan anak. Dan orang yang kaya adalah orang yang pantas kaya. Kepantasan kaya, punya anak, jodoh, dan sebagainya itu dibuktikan dengan cara kamu berikan dulu itu semua kepada orang lain. Maka kamu akan menjadi pantas. Itu rahasianya. Nah, sekarang ya,
Tadi sudah saya suruh menulis banyak kemauan kamu di atas kertas menggunakan bolpen. Nah, sekarang kamu janji, mulai hari ini, apapun yang kamu mau, kamu berikan dulu kepada orang lain. Ya, kamu berikan dulu kepada orang lain, dan kamu tunggu hasilnya 1 bulan dari sekarang aja. Pasti ada perbedaan. Dan itu sudah saya buktikan, dan itu berhasil. Bagi kamu yang sekarang merasa bodoh, cerdaskan orang lain. Bagi kamu yang sekarang merasa miskin, kayakan dulu orang lain. Bagi kamu yang tidak punya anak, urus dulu anak orang lain dengan ketulusan. Bagi kamu yang pengen punya jodoh, pantaskan diri kamu untuk punya jodoh dengan mencintai semua orang dengan cinta yang tulus, dan seterusnya. Apapun yang kamu mau, berikan dulu kepada orang lain, karena itu akan kembali kepada kamu. Hidup sama seperti cermin, dan cermin akan memberikan segala sesuatu yang sama seperti apa yang di depan mereka. Kalau kamu ingin berubah, rubah dulu hidup orang lain, maka hidup kamu pun pasti berubah. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.